yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1,000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa semua ya. Salam kakak-kakak. Shalom semuanya. Adik-adik, sekarang kita ketemu lagi di ibadah online. Di ibadah online tahun 2021. Adik-adik tahu tahun 2021 itu adalah tahun integritas. Nah, adik-adik harus ingat ya bahwa di tahun 2021 ini adalah tahun integritas, di mana kita diajarkan ya adik-adik supaya apa yang kita ucapkan dan kita lakukan itu sama. Jadi kita tidak boleh berbohong. Nah, untuk itu adik-adik, sebelum kita akan memulai ibadah kita, kita mau ini dulu nih adik-adik. Kita mau belajar untuk mengerti tentang Pentakosta ketiga. Nah, sekarang kita siap-siap belajar ya. Nanti adik-adik boleh ikutin nih. Adik-adik boleh ikutin yang ada tulisannya di bawah. Siap ya adik-adik ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1, adik-adik ya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa.
Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Nah, sekarang kita siapkan ya adik-adik, kita siapkan hati kita duduk yang manis ya. Kita mau berdoa, kita mau memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita siapkan yuk adik-adik, kita siap berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur Engkau memberkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Engkau memberkati generasi Yeremia, Engkau memberkati anak-anak muda, bahkan Engkau memberkati anak-anak yang masih kecil sekalipun Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami melalui penyembahan kami mau mengucap syukur melalui pujian kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia kepadamu Bapa. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada di seluruh Indonesia ini Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Kalau di antara mereka ada yang sakit hari ini, Engkau sembuhkan. Kalau di antara mereka ada yang sedih, Engkau hibur Tuhan. Dan biarlah ibadah online pada hari ini Tuhan membawa pemulihan, membawa sukacita, membawa damai sejahtera. Karena Engkau adalah Allah yang luar biasa Tuhan. Dan kami ini adalah anak-anak Raja. Kami ini adalah anak-anak-Mu Tuhan. Untuk itu tolong kami Tuhan, supaya kami tetap kuat, supaya kami tetap sehat. Dan kami percaya Roh Kudus akan mengajar kami, membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami, di tengah-tengah keluarga kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau buka hati kami mau buka hidup kami untuk menerima kasih karunia-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Belum amin ya adik-adik, tetap tutup matanya, kita siapkan hati kita. Bapa sentuh hatiku, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai
Betapa hati cintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari dalam hidupku ini
Adik-adik, kalau hari-hari ini adik-adik mengecewakan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kita punya hati yang baru adik-adik. Kita punya hati yang mengasihi Tuhan. Kita punya hati yang lebih lagi. Kita punya hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan adik-adik. Adik-adik minta sama Tuhan hari ini ya. Adik-adik minta sama Tuhan hari ini. Kalau di antara adik-adik dimanapun berada, ada yang susah hati, ada yang sedih, ada yang ditinggal orang tua, minta sama Tuhan hari ini. Karena kakak percaya adik-adik, Tuhan tidak pernah meninggalkan adik-adik. Tuhan akan mengubah setiap hati orang tua untuk berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadir di kolong-kolong jembatan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah mereka yang menggunakan narkoba Tuhan. Engkau mengubah hati mereka Tuhan. Karena kami percaya mujizat itu masih ada. Kami percaya di tahun yang baru ini pemulihan, keselamatan yang begitu luar biasa Engkau beri buat anak-anak-Mu Tuhan. Karena anak-anak ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Mereka adalah anak-anak yang berharga di mata-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi mereka lebih lagi. Sekarang adik-adik angkat tangan. Jangan ada yang malu-malu adik-adik, jangan ada yang ragu-ragu. Kita keluarkan suara kita ya. Kita bilang, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku.
berharga di mata-Mu, dan kami percaya dalam bentuk apapun kenakalan mereka, Engkau menguduskan mereka, Engkau mengampuni kami semuanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami akan bersorak-sorai, kami akan bersyukur kepadamu Tuhan melalui pujian kami hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita percaya ya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Seberapapun keadaan kita nih adik-adik, Tuhan kita itu memang luar biasa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita angkat jempol kita dulu nih. Begini ya Kak. Oke. Bisa nggak adik-adik jempol tinggi, angkat tinggi-tinggi. Nah jempolnya dua-duanya adik-adik. Nah kita bangkit berdiri, angkat jempol dua-duanya ya Kak. Kita bilang begini Kak, Tuhan Yesus baik. Nah siap ya adik-adik ya. Ibadah selesai, jangan capek dulu ya. Sekarang kita duduk adik-adik. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siap-siap ya adik-adik ya. Kita duduk kembali yang manis duduknya. Jangan colek-colek temannya, jangan colek-colek kakaknya, adiknya, abangnya ya. Sekarang kita rapihkan duduknya ya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati kita adik-adik. Sekali lagi, siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, siapkan hidup kita seluruhnya untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangannya adik-adik, kita minta pimpinan Roh Kudus untuk menjamah hidup kita. Tutup matanya adik-adik. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci.
hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami, supaya apa yang disampaikan kakak sekolah minggu melalui kebenaran Tuhan itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dengan adanya turut campur tangan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, Engkau mengubah hidup kami menjadi lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah segala pujian, hormat, keagungan, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Pada kesempatan kali ini, kakak mau menceritakan mengenai kisah Paulus. Siapa sih yang gak tahu Paulus itu siapa? Paulus itu yang dulunya dia jahat, dia suka menganiaya orang yang percaya sama Tuhan Yesus, yang mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Dia suka membunuh, dia suka menjebak, pokoknya dia jahat banget. Tapi Tuhan Yesus kasih kesempatan kedua untuk Paulus supaya Paulus bisa bertobat adik-adik. Dalam pertobatannya, Paulus menjadi seseorang pengikut Kristus yang taat banget. Bahkan Paulus memberitakan Injil ke berbagai macam bangsa dan negara. Tapi adik-adik, ketika Paulus sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, dia bertekun mencintai Tuhan Yesus, hidup dia gak tenang-tenang aja adik-adik. Ketika dia memberitakan Injil ke berbagai bangsa, ke berbagai negara, dia juga banyak mendapatkan ancaman. Ancaman mau dibunuh, ancaman mau dipenjara, mau ditangkap, pokoknya dia menerima banyak ancaman. Tapi itu gak bikin dia takut dan itu gak bikin dia menyerah. Pada saat Paulus memberitakan tentang Yesus di Yerusalem, Paulus dituduh membuat onar. Kenapa? Karena kan banyak nih orang-orang yang akhirnya mau mendengarkan cerita tentang Yesus. Dan ketika itu, setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan datang ke gereja, datang ke rumah ibadah, Paulus dituduh membawa orang-orang jahat ke dalam rumah ibadah adik-adik. Dan ketika Paulus dituduh membawa orang-orang jahat ke bait Allah, ke rumah-rumah ibadah, Paulus juga disiksa adik-adik. Paulus dipukulin, atau bahasa sekarang itu dibully ya. Paulus dibully habis-habisan. Pada saat itu orang-orang Yerusalem minta kepada kekaisaran Roma agar Paulus dihakimin dan dijatuhkan hukuman mati adik-adik. Namun sebelum hal itu terjadi, Paulus dibawa ke penjara. Untuk beberapa hari dia berada di penjara. Dan pada saat beberapa hari itu dia di penjara, Tuhan Yesus menghampiri Paulus adik-adik. Dan Tuhan berkata, "Bersukacitalah kamu Paulus, karena kamu telah bersaksi tentang aku di Yerusalem. Maka kamu akan bersaksi tentang aku di Roma." Waduh, waktu situ Paulus bingung gak ya? Kira-kira Paulus bingung gak? Kemudian dalam beberapa waktu, kasus Paulus yang tadi yang dianggap membawa orang jahat ke bait Allah didengar oleh dua gubernur Roma dan juga Raja Herodes. Setelah kasusnya didengar oleh gubernur yang ada di Roma dan Raja Herodes pastinya, Paulus langsung berangkat adik-adik. Dia langsung berjalan menuju Roma. Dalam perjalanannya nih adik-adik, kira-kira dia happy atau takut atau biasa-biasa aja? Paulus memiliki perasaan senang adik-adik. Dia merasakan tenang. Kenapa? Karena Paulus menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan Paulus. Dia merasa bahwa Tuhan Yesus berjalan bersama-sama dengan dia.
Seperti pesan yang sudah disampaikan Tuhan tadi pada saat Paulus di penjara, bahwa Tuhan Yesus akan menemani, Tuhan Yesus akan menuntun Paulus untuk menceritakan, bersaksi tentang Yesus di Roma, adik-adik. Karena hal tersebut dan dia menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan dia, Tuhan Yesus tidak meninggalkan dia, jadi semangatnya dia kembali lagi, adik-adik. Yang tadinya dia mungkin takut, dia mungkin putus asa, tapi ketika Tuhan datang dan dia merasa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia, semangat dia balik lagi. Dan Paulus menyadari bahwa ketika dia lemah, dia merasakan lemah, takut, mungkin tidak berdaya, dan di saat itu juga Paulus menyadari bahwa Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Di situ kuasa Tuhan Yesus bekerja. Pada saat itu juga kuasa Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupannya. Jadi dia nggak jadi takut, semangatnya dia kembali lagi pada diri dia sendiri, dan dia tidak menyerah. Dalam perjalanan Paulus dari Yerusalem menuju Roma, Paulus menggunakan kapal, adik-adik. Kapalnya juga nggak gede-gede ya, karena zaman dulu belum ada kapal yang seperti kapal-kapal yang zaman sekarang. Pada perjalanannya, Paulus menyadari bahwa akan terjadi badai, adik-adik. Kan mereka lagi di tengah lautan tuh. Terus menggunakan kapal, dia nyadar nih, waduh, anginnya kencang banget. Dia menyadari ada badai di depan mata mereka. Dan Paulus gak diam aja, adik-adik. Dia berteriak, dia bilang kepada awak kapalnya dan beberapa orang-orang yang di sana, dia bilang, teman-teman, ada badai nih, kita bisa tenggelam, ayo kita menepi dulu, gitu. Kira-kira Paulus didengar nggak? Nggak, adik-adik. Paulus nggak didengar sama mereka. Paulus malah diketawain kayak hahaha gitu. Kamu tahu apa tentang kapal gitu? Mereka orang-orang yang di kapal itu bilang seperti itu. Bahkan Paulus dicap memang sebagai pembuat onar, adik-adik. Nah, dan ketika Paulus ditertawai, Paulus dianggap orang memang yang pembuat onar, Paulus tetap memberitahu bahwa ada badai di depan. Paulus berkata, ayolah teman-teman gitu, di depan ini ada badai nih, kita akan tenggelam. Dia bilang, aku harus sampai dengan selamat ke Roma gitu, karena kan Paulus mempunyai kepentingan. Jadi dia harus sampai di sana gitu. Di situ kira-kira Paulus takut karena dia takut nggak sampai di Roma. Namun tetap saja, adik-adik, orang-orang yang ada di kapal, bahkan kapten dan awak kapal tetap berada pada pendiriannya. Mereka tidak mendengarkan Paulus, mereka tetap berjalan. Dan mungkin dalam keadaan saat itu orang-orang yang ada di kapal mungkin sombong ya. Mereka mungkin bilang, kita kan orang laut, kita sudah biasa melewati badai. Kapal ini bisa melewati badai apapun karena kita sudah pernah melewatinya. Mungkin seperti itu ya. Tapi akhirnya badai yang besar banget pun mereka hadapi. Dan akhirnya apa? Mereka ketakutan, adik-adik. Mereka membuang semua muatan untuk memperingan kapal tersebut supaya kapalnya tuh nggak terlalu berat. Mereka pikir, mereka teriak-teriak, ayo buang semua muatan-muatan, kita tidak akan bisa bertahan, kapal ini tidak akan bisa melewati badai ini. Paulus juga takut, adik-adik. Dia takut kalau dia tuh nggak sampai ke Roma dengan selamat, karena kan dia punya tujuan nih, dia harus menghadap kaisar yang ada di Roma. Dalam ketakutannya pun Paulus berdoa. Dia bilang sama Tuhan, dia merasakan ketakutan gitu kan. Namun dalam ketakutannya Paulus tetap berdoa, adik-adik. Nah, dalam doanya Paulus didatangi seorang malaikat yang berkata bahwa, Paulus, jangan takut, kamu akan tetap sampai di Roma dengan selamat karena kamu harus menghadap Kaisar Roma. Dan
orang-orang yang berlayar bersamamu juga akan selamat, kata malaikat itu adik-adik. Seketika Paulus langsung kembali semangat, dia nggak jadi takut karena dia tahu nih Tuhan udah ngomong sama dia melalui malaikat tadi. Dia langsung keluar dan dia langsung memberitahu kepada orang-orang yang ada di kapal. Paulus bilang kayak gini, coba aja kalian dengar aku gitu kan, untuk nggak berlayar. Pasti kita nggak akan ada pada saat ini, kita nggak akan menghadapi badai sebesar ini, kata Paulus. Tapi Paulus juga bilang, tapi kalian jangan takut. Tuhan sudah berbicara kepadaku bahwa kita akan selamat. Paulus bilang kayak gitu adik-adik. Seketika orang-orang yang ada di kapal itu mendapatkan harapan untuk hidup karena badainya benar-benar besar banget. Kalian jangan takut, kata dia, karena tadi malam ketika aku berdoa, aku dihampiri malaikat dari Tuhan yang aku sembah, dia bilang. Dan malaikat itu berdiri di sampingku dan berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di dalam kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, teguhkanlah hatimu karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Paulus mengucapkan seperti itu adik-adik. Paulus juga mengatakan bahwa kapal yang sedang mereka naiki akan sampai kepada suatu pulau adik-adik. Tidak lama setelah Paulus mengatakan hal itu, mereka pun melihat pulau yang dimaksudkan oleh Paulus pada hari sebelumnya. Mereka senang adik-adik. Pada saat itu, setelah mereka melihat pulau itu, mereka gembira, mereka senang bahwa mereka merasa mereka sudah selamat. Namun pada saat mereka mau mencapai pulau tersebut, kapal yang mereka naiki menabrak suatu karang adik-adik. Menabrak, kira-kira kapalnya bisa berlayar nggak? Udah enggak adik-adik. Dan pada saat itu orang-orang yang ada di kapal itu turun ke laut. Mereka berenang sampai akhirnya mereka terdampar di suatu pulau yang Paulus sebutkan tadi adik-adik. Tapi akhirnya mereka tetap selamat walaupun mereka harus tetap berusaha, harus berenang kan akhirnya supaya mereka bisa selamat menuju daratan. Ketika mereka sampai di suatu pulau itu bernama Pulau Malta. Pada malam saat mereka berada di pulau tersebut, di Pulau Malta, mereka kedinginan adik-adik malam-malam dan akhirnya mereka bersama-sama membuat api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Pada saat Paulus mengumpulkan ranting-ranting untuk dibuat api adik-adik, ada seekor ular yang menggigit tangannya Paulus. Lalu salah satu seorang dari yang ada bersama-sama dengan mereka mengatakan bahwa walaupun dia terbebas dari badai, semesta juga tidak memberikan keadilan kepada Paulus. Seorang itu bilang kayak gitu adik-adik. Dan seketika Paulus mencabut ularnya, kira-kira Paulus mati nggak? Enggak adik-adik, Paulus nggak mati. Paulus karena Tuhan Yesus kan ada bersama-sama Paulus tadi tuh. Kan Tuhan Yesus memberikan kekuatan sama Paulus. Tuhan Yesus ada di dalam dirinya Paulus. Jadi ketika Tuhan sudah mengatakan bahwa Paulus akan selamat sampai Roma, Tuhan Yesus akan mengenapi janjinya. Apapun yang Tuhan Yesus katakan akan selalu terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan katakan adik-adik. Ketika mereka menyadari bahwa saat Paulus digigit ular dan Paulus tidak mati, mereka mengira bahwa Paulus itu seorang dewa. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku adalah pembawa pesan
dari Tuhan yang hidup. Dan seketika itu orang-orang yang ada di sana yang bersama dengan Paulus percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Paulus, yaitu Tuhan Yesus sendiri, mampu menyembuhkan ayah dari pemimpin mereka, yaitu ayah seorang gubernur yang bernama Publius, memiliki seorang ayah yang sedang sakit dan tidak kunjung sembuh, adik-adik. Dan ketika itu Paulus mau dan masuk ke dalam kamarnya, dan Paulus mendoakan ayah dari Publius tadi. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya ke atasnya, dan seketika ayah Publius tersebut sembuh loh adik-adik. Hebat banget ya Tuhan kita itu. Seketika ayahnya Publius sembuh dari sakitnya. Sesuai dengan janjinya Tuhan kepada Paulus bahwa Tuhan akan menuntun Paulus dan Paulus akan bersaksi tentang Yesus di Roma. Bahkan dalam perjalanan Paulus menuju Roma pun Tuhan Yesus tetap mengadakan berbagai mujizat melalui Paulus, adik-adik. Dan pemimpin mereka yang bernama Publius berkata bahwa mungkin kamu bukan Tuhan, tapi kamu benar-benar utusan Tuhan, kata Publius kepada Paulus. Dan dengan adanya mujizat yang tadi diadakan Tuhan Yesus melalui Paulus, diperbolehkan untuk menetap selama sebulan lagi sampai akhirnya kapal yang menuju Roma akan datang, adik-adik. Wah, keren banget ya Tuhan. Jadi Tuhan punya caranya sendiri adik-adik untuk kita anak-anaknya, kita orang-orang percaya untuk memberitakan dan bersaksi tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang kakak bawain hari ini, pesan penting yang ada di dalamnya bahwa kita adalah manusia berdosa yang diberikan kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk bertobat dan melakukan kehendaknya, berjalan bersama Tuhan Yesus di jalan yang benar adik-adik. Ada 4 hal yang perlu kita ikuti dari Paulus. Yang pertama, setelah Paulus bertobat dan memilih untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang pertama itu adalah berdoa. Paulus tidak putus-putusnya berdoa walaupun begitu banyak guncangan-guncangan, aniaya, dan tuduhan-tuduhan yang Paulus terima. Paulus tetap teguh sama pilihannya. Dia tetap berdoa, dia minta kekuatan karena Paulus tahu bahwa saat dia lemah, Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan yang full sama Paulus. Begitu juga dengan kita. Ketika kita lemah, Tuhan Yesus tidak akan membiarkan kita terjatuh adik-adik. Tuhan Yesus akan langsung memberikan kita kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Yang kedua adalah teladan. Lalu yang ketiga adalah pengharapan. Tak berhenti-henti Paulus berharap kepada Tuhan Yesus. Lalu yang keempat, yang terakhir, ada ketekunan. 4 hal ini harus ada sama kita adik-adik. 4 hal ini yang perlu kita ikutin dan kita contoh dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ketika kita sudah menjalankan keempat hal ini, kita berdoa, kita minta kekuatan sama Tuhan Yesus, kita teladan, kita taat sama firman-Nya, kita mau dengar-dengaran sama firman Tuhan. Lalu yang ketiga, pengharapan, ketika kita berharap terus sama Tuhan, kita selalu mengandalkan Tuhan. Lalu yang keempat, ada bertekun, kita tak henti-hentinya membaca firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa, hal-hal yang baik di mata Tuhan Yesus, kita akan merasakan damai sejahtera. Walaupun banyak goncangan yang kita alami, mungkin goncangan di sekolah, atau goncangan dalam pertemanan, dalam keluarga, maupun dalam pikiran kita sendiri, Tuhan Yesus akan selalu memberikan kita kekuatan untuk berjalan bersama-sama dengan Dia
melewati hal-hal dan ujian-ujian yang ada di kehidupan kita, adik-adik. Kita harus bisa seperti Paulus, adik-adik. Paulus, dia dari sebelumnya dia orang jahat, lalu dia diberikan kesempatan kedua oleh Tuhan Yesus, dan dia sungguh-sungguh dalam kesempatan kedua ini, dan pada akhirnya Paulus berhasil bertanding dan menang sampai akhir hayatnya. Kita juga harus menang, adik-adik. Tuhan Yesus datang udah gak lama lagi loh. Jadi pertandingan kita selama di dunia ini, di bumi ini udah mau selesai. Pasti kalian mau menang kan? Kalian mau memenangkan pertandingan ini. Jadi dalam waktu yang masih sisa ini kita harus terus berdoa, kita harus bersungguh-sungguh sama Tuhan supaya kita bisa memenangkan pertandingan kita masing-masing. Jadi sekian firman dari kakak. Sebelum kita tutup ibadah kita, kakak mau kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, berkat-Mu yang masih Kau limpahkan bagi setiap kami. Dan Tuhan, kami mau Tuhan untuk menang dalam pertandingan kami masing-masing, dan saat Engkau datang Tuhan, Engkau mengenali kami, dan kami bisa bersama-sama dengan Engkau di awan-awan yang permai Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biarlah kiranya kami bisa mengambil hal-hal yang positif yang seperti Paulus lakukan Tuhan pada saat dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, yuk berkreasi. Hari ini kita akan bikin kacamata dari Saulus menjadi Paulus. Yuk kita ikutin. Siapkan 2 lembar kertas, 1 lem, 1 gunting, 1 pensil, dan kalau butuh penghapus boleh disiapin ya. Dan juga alat mewarnai. Nah, kertas yang pertama kalian belah jadi 2 dulu, lalu dilipat jadi 2. Nah, ini Cici lipat lagi sekali lagi supaya Cici tahu tengahnya. Lalu kalian gambar seperti kayak kacamata gitu, tapi atasnya harus nempel sama yang dekat lipetan ya. Jadi ketika dibuka, yang atas masih nempel. Terus ikutin aja, mengikuti pola. Setelah selesai, kita akan menggambar kacamata yang ada di belakang. Karena kita mau gunting supaya kita bisa melihat dari kacamata yang belakang. Ingat ya, yang belakang aja yang kalian gunting. Yang depannya nggak usah digunting. Nah, setelah selesai, kalian ambil lagi kertas yang satunya, terus kalian lipat jadi 2, tapi kali ini posisinya memanjang ya. Terus kita belah jadi 4, kita lipat jadi 2. Nah, terus kita lipatnya ke tengah nih, supaya kenceng. Jadi ketika dilipat, dia lebih kenceng. Cici lipat 2 kali ke tengah. Jadi yang atas ke tengah, yang bawah ke tengah. Nah, setelah udah dilipat ke tengah, Cici lipat menjadi 1. Jadi dari 2 menjadi 1. Kecil itu Cici tempelin ke kacamatanya. Jadi kacamatanya itu di sebelah doang Cici pasangnya. Terus kalau misalnya udah selesai, kita siap untuk menggambar di depan. Kita gambar juga pola kacanya. Gambar dua-duanya. Kalau nggak rapi tinggal ulang aja. Lalu Cici tulis dari Saulus menjadi Paulus. Tapi karena bahasa Inggrisnya Saul to Paul, kalian juga boleh tulis dari Saul menjadi Paul. Nah, setelah itu kalian bisa hias nih sebelah kanannya. Cici pakai spidol untuk mataharinya, tapi kalian gak usah pakai spidol juga gak apa-apa, yang ada aja. Diwarnain kacamatanya. Cici di sini pilih warna pink yang rada keunguan.
semuanya sudah diwarnai, artinya sudah selesai. Kacamata ini bisa dibuka deh. Jadi Saul yang awalnya tidak bisa melihat, ketika dia dipanggil Tuhan Yesus untuk melayani, dia menjadi Paul. Selamat mengerjakan semuanya. Tuhan Yesus memberkati.